Hai, katanya produk itu, bahan ini, bahan itu, serum ini, serum itu bagus banget untuk mengatasi rambut kering, kasar, bercabang, mengembang, dan segala macam itu. Tapi kalau misalkan semuanya itu bagus, yang paling bagus itu yang mana dong untuk kita? Intinya sih, jangan mudah percaya. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya nggak ada produk ataupun bahan yang paling bagus ataupun yang paling terbaik. Karena semuanya itu kalau memang dia terbukti punya manfaat untuk rambut, itu semuanya baik. Tergantung dari kecocokan kita masing-masing, tergantung juga jenis rambut kita seperti apa, tergantung juga kita mau rambut yang seperti apa, tergantung juga masalah rambut kita itu seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang produk ini, produk itu, bahan ini, bahan itu yang paling terbaik. Tapi kalau kamu udah ngikutin aku dari dulu, pasti kamu udah tahu kalau aku suka banget sama yang namanya minyak kelapa. Karena yang rambut aku dulunya itu rusak parah seperti ini, sampai akhirnya seperti sekarang ini. Ya memang ini bukan rambut yang betul-betul bagus, lemas, segala macam. Tapi kalian bisa lihat perubahannya ataupun perbedaannya dari yang sebelumnya rusak parah sampai yang sekarang. So, kali ini aku bakalan coba gunain minyak kelapa Simply Coco ini. Ini produk aku pribadi, tapi tenang aja ini bukan iklan. Jadi, ini reviewnya bakalan jujur sejujur-jujurnya. Maksud aku bakalan ada kelebihan dan kekurangannya juga, tapi bukan menurut aku pribadi. Menurut temanku ya, yang bakalan aku jadiin kelinci percobaan. Kenapa? Karena rambutku kan aslinya lurus, dan rambutnya dia aslinya bergelombang ataupun agak ikal gitu. Jadi, ya selama 2 minggu pemakaian nanti bakalan kita lihat perubahannya seperti apa. So, ini kondisi rambutnya dia sebelum penggunaan minyak kelapa Simply Coco. Bisa lihat di video itu kalau rambutnya memang kering, kemudian mengembang, dan apalagi kalau lagi kering itu katanya susah banget untuk disisir pakai sisir. Dan kalau habis keramas itu katanya agak kusut gitu. Nah, setelah aku tanya-tanya apakah dia pernah ngewarnain rambut atau pernah nge-bleach rambut, pernah ngelurusin rambut, catok rambut, dan segala macam itu, katanya nggak pernah. Tapi kenapa bisa walaupun dia nggak pernah ngerusak rambutnya, tapi rambutnya jadi kering, kemudian kasar, mengembang, dan susah diatur. Jadi mungkin aja ada kebiasaan-kebiasaan lain yang belum aku tanyain ke dia. Mungkin dia keramas setiap hari, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lainnya yang membuat rambutnya itu jadi kering. Dan juga ada faktor lainnya, ataupun yang bisa dibilang faktor yang paling utama juga, karena rambut yang bukan lurus seperti ikal, keriting, bergelombang itu sebum atau minyak kelami yang memberikan kelembaban untuk rambut kita itu susah menempel di helaian rambut yang bukan lurus. Karena itu perlu bantuan kelembaban dari luar, salah satunya dengan menggunakan minyak-minyakan. Kamu bisa pakai minyak Simply Coco, bisa pakai minyak kelapa yang lain, karena ini bukan iklan, jadi aku nggak maksa kalian untuk beli ini. Kalian bisa pakai yang lain, tapi kalau misalkan kalian tertarik dengan Simply Coco ini ya silahkan. Nanti bakalan aku buat link di deskripsi untuk belinya di mana. So, setelah penggunaan selama kurang lebih 2 minggu, ini kondisi rambutnya dia. Kalau dilihat dari video memang kelihatan udah ada perbedaannya ataupun perubahannya ya. Dari sebelumnya itu kering, kemudian agak mengembang, jadi lebih lemas, kemudian lebih lembab juga, nggak kering, dan juga lebih mudah diatur, dalam artian lebih mudah disisir juga di situ. Tapi tunggu dulu, itu kan cuman yang ada di video aja, belum menurut ceritanya dia. Nah, setelah aku tanya-tanya, katanya memang ini bagus, jadi bisa membuat rambutnya itu lembab, lebih mudah diatur, lemas, dan paling dia suka itu katanya kalau disisir itu lebih mudah aja, nggak seperti biasanya yang kusut, dan juga apalagi kalau lagi kering itu mengembang banget. Tapi selama penggunaan ini katanya itu jauh lebih baik perubahannya. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Seperti yang aku bilang tadi, ini bakalan review jujur, bahwa walaupun ini produk aku pribadi, setelah aku tanya sama dia kalau kekurangannya apa, karena ada beberapa juga yang udah pakai ini katanya malah buat rambutnya itu rontok selagi pakai maskernya. Dan aku tanya ke dia, katanya dia rambutnya nggak rontok, nggak lebih parah rontoknya ataupun biasa aja. Kemudian juga apakah kulit kepalanya itu jadi gatal, dia bilang enggak. Tapi yang dia nggak suka di sini ataupun kekurangannya, kata dia,
Ini kalau misalkan setelah pakai itu memang lemas, lebih mudah diatur dan segala macam itu. Tapi kalau misalkan nggak pakai lagi, itu balik lagi kondisi rambutnya seperti semula. Jadi kering lagi, mengembang lagi, dan segala macam itu. Jadi bisa dibilang ketergantungan dong. Nah, di sini boleh aku kasih penjelasan ya. Ini bukan pembelaan, tapi cuman penjelasan aja. Karena toh nanti akhirnya reaksinya ataupun hasilnya juga bakalan beda-beda. Dia kan baru pakai cuman selama 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kan belum terlalu maksimal hasilnya ataupun belum bisa dinilai hasilnya. Apalagi Simply Coco ini 100% bahannya alami, jadi nggak bisa simsalabim langsung jadi ataupun instan. Karena di rambut aku pribadi itu berbulan-bulan baru bisa hasilnya betul-betul maksimal. Bahkan hampir 1 tahunan gitu, dalam artian itu betul-betul maksimal ya. Tapi kalau untuk perubahannya aku udah bisa ngerasain dalam beberapa bulan. Dan sekali lagi aku bilang ini bakalan beda-beda karena setelah aku tanya-tanya sama yang udah coba produk ini, katanya ada yang pertama kali pemakaian, ada yang 2 minggu, ada yang bahkan berbulan-bulan juga nggak ada perubahannya sama sekali gitu. Ada beberapa juga, karena seperti yang aku bilang tadi, reaksinya bakalan beda-beda di setiap orang. Nah, cuma yang ku saranin di sini selama penggunaan minyak kelapa Simply Coco ini, kalau misalkan dalam 1 bulan kamu pakainya udah benar, seperti kamu juga udah stop kebiasaan-kebiasaan yang membuat rambut kamu itu rusak, seperti terlalu sering keramas atau keramas tidak pada frekuensi yang tepat, dan juga kamu udah pakai sampo dan conditioner yang tepat juga, tapi nggak ada perubahan selama 1 bulan, aku saranin kamu stop aja penggunaan Simply Coco ini. Kamu boleh coba produk yang lain. Sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, jadi ini semua berdasarkan pengalaman aku pribadi, pengalaman beberapa orang juga, dan ditambah dengan informasi dari sumber-sumber medis yang menurut aku terpercaya. Intinya kalau ada yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada yang buruk kalian buang jauh-jauh aja.